Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita masuk di bagian yang ke-16. Dan video kali ini adalah lanjutan dari video bagian 15. Dan kita masih membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan pada video kali ini kita update lagi ya teman-teman ya, dari FR seleksi kompetensi dasar terbaru. Dan kemarin banyak juga yang request lagi teman-teman untuk TWK yang katanya tahun ini tuh susah sekali seperti itu ya. Di sini ya ada teman kita @Aisyahani HS, ditunggu besok update TWK lagi soalnya lusa mau tes. Oke. Kemudian dari @Kados 8204, alhamdulillah muncul trik TWK ini yang ditunggu-tunggu. Kemudian Ustadzah Fatihah 4128, banyakin pembahasan TWK. Oke. @Riva Marianik, tolong update TWK lagi bang. Kemudian @Fullbalovers 7429, terus upload bang, besok udah tes untuk TWK. Oke. Itu hanya beberapa dan masih ada banyak lagi. Dan ini kenapa kita bahas TWK lagi, karena memang soalnya itu cukup luas ya. Kisi-kisinya tidak jauh beda dengan tahun kemarin, tapi ini banyak sekali soal yang sudah masuk ke kami, ke Lesehan Education. Dan ini ada beberapa soal yang mungkin diprediksi juga akan keluar nanti ya di SKD CPNS tahun ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke soalnya ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman boleh menjawab dulu silahkan kalau sudah. Sekarang kita akan membahasnya ya. Kita baca dulu soalnya. Ini soal nomor 6, kemarin 1-5 di part sebelumnya. Oke, Pak Bahtiar adalah salah satu rakyat kecil di suatu pedesaan yang cinta terhadap tanah air Indonesia. Cinta tanah air yang tercermin dalam diri Pak Bahtiar meliputi rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa sendiri. Berikut ini penerapan dari cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh Pak Bahtiar sebagai pewujudan upaya pembelaan negara, yaitu, oke teman-teman bisa jawab dulu ya. A. Menggunakan produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. B. Menjual produk ke luar negeri agar produk kita dikenal warga dunia dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian C. Mencintai bangsa sendiri dan menganggap derajat bangsa sendiri lebih baik daripada bangsa yang lain. D. Menolak budaya asing yang masuk dan mengunggulkan budaya dari bangsa sendiri dibanding bangsa lain. E. Mencari pekerjaan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan negara. Oke, ini jawabannya yang mana teman-teman ya? Oke, kita cek dulu ya dari yang A ya teman-teman ya. Kita urutkan saja ya. Menggunakan produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Nah, ini masuk akal ya. Menggunakan produk dalam negeri karena menggerakkan roda perekonomian. Nah, ini juga sudah termasuk cinta tanah air ya. Tapi kita cek dulu pilihan jawaban yang lain ya. B. Menjual produk ke luar negeri agar produk kita dikenal warga dunia dan meningkatkan pendapatan negara. Oke, ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin itu bisa ya melakukan ini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat tadi ceritanya adalah Pak Bahtiar ya, yang merupakan rakyat kecil di suatu pedesaan. Nah, ini ya mungkin ini istilahnya bukan cinta tanah air ya, tapi ini salah satu istilahnya tindakan yang mungkin menguntungkan dari ke bangsa sendiri seperti itu. Oke, maka ini bukan yang B ya berarti ya. Kemudian yang C, mencintai bangsa sendiri dan menganggap derajat bangsa sendiri lebih baik daripada bangsa yang lain. Oke, ini yang depan betul, ini bagus ya, mencintai bangsa sendiri. Tapi di sini di belakang ada kalimat menganggap derajat bangsa sendiri lebih baik daripada bangsa yang lain. Jadi secara tersirat ini merendahkan dari derajat bangsa yang lain, dan ini tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Jadi bukan yang C. Kemudian yang D, menolak budaya asing yang masuk dan mengunggulkan budaya dari bangsa sendiri dibanding bangsa lain. Oke, ini bagus teman-teman ya, mengunggulkan budaya ya.
budaya sendiri maksudnya ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini menolak budaya asing itu tidak benar ya teman-teman ya. Menolak itu tidak benar. Yang betul itu adalah menyaring ya teman-teman ya, menyaring budaya yang masuk. Ya misalkan ya di Jepang itu kan ada budaya membuang sampah pada tempatnya, itu kan bagus ya teman-teman ya. Jadi tidak semua budaya asing itu tidak diperbolehkan dimasuk ke negara kita gitu ya. Tapi kita harus menyaring mana yang baik sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, kan seperti itu ya. Maka di sini juga kurang tepat. Kemudian yang E, mencari pekerjaan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan negara. Nah, ini juga bukan ya, apalagi ini Pak Bahtiar ini kan dari ini ya, rakyat kecil di suatu pedesaan ya. Kita harus paham narasinya juga ya teman-teman ya. Maka yang E juga bukan. Oke, maka jawaban di sini yang paling tepat, yang paling logis itu adalah yang A ya, menggunakan produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Jadi yang dibeli itu adalah hasil dari istilahnya produk dari masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, itu ya jawabannya adalah yang A ya. Jadi contoh dari Cinta Tanah Air merupakan perwujudan upaya pembelaan negara yang mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian untuk kepentingan masyarakat di negara sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Dan itu sudah termasuk Cinta Tanah Air. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. Oke teman-teman, kalau mau menjawab dulu boleh, kalau sudah sekarang kita akan membahasnya. Oke. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Sumoari, Purworejo. Purworejo itu Jawa Tengah ya teman-teman ya. Supratman sangat pandai bermain sandiwara dan mahir bermain alat musik. Setiap waktu luang ia memanfaatkan untuk bermain musik, terutama biola. Keberaniannya mengutarakan pendapat membuat ia diangkat menjadi pembantu surat kabar kaum muda di Bandung. Meskipun gaji yang diperolehnya kecil, ia puas karena ia dapat mengutarakan pendapat serta pikiran dalam tulisan-tulisannya. W.R. Supratman menulis dan mengubah lagu-lagu perjuangan untuk mengabarkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat ia diminta mendengarkan lagu Indonesia Raya dan semua hadirin berdiri khidmat, hal itulah yang tak terlupakan bagi dirinya. Ia bekerja tanpa pamrih. Dalam hidupnya ia lebih suka memberi daripada menerima. Oke, nilai sosial yang terkandung dalam teks di atas adalah, nah ini yang mana teman-teman ya? A. Menjadi pembantu surat kabar kaum muda di Bandung ya, menjadi pembantu ya. Ini sosialnya di mana teman-teman ya? Ini tidak ada ya. Maka yang A salah. Kemudian yang B, mendengarkan lagu-lagu kebangsaan bersama hadirin. Nah, bersama hadirin ini kan kegiatan yang pasif gitu ya. Jadi bukan nilai-nilai sosial ya, maka di sini juga bukan. Kemudian yang C, suka memberi daripada menerima. Nah ini suka memberi ya, berarti ini ada nilai sosialnya teman-teman ya, ada nilai sosialnya. Nah ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, keberanian mengemukakan pendapat. Nah ini sebenarnya juga ada nilai sosialnya ya, cuman teman-teman kalau kita kembali ke narasi, jadi kita harus kembali ke narasi ya teman-teman ya. Ketika kita baca, ini saya ganti warna yang ini, ia puas karena dapat mengutarakan pendapat serta pikiran dalam tulisannya. Jadi mengemukakan pendapatnya itu tidak secara lisan, tidak dengan orang lain langsung gitu ya teman-teman ya, tapi dia menggunakan tulisan-tulisannya. Dan itu sebenarnya juga ada nilai sosialnya, cuman daripada yang D itu lebih ke ini tadi, suka memberi, jadi aktif gitu ya, ada nilai dengan sesama, yaitu nilai sosial. Kemudian yang E, mengutarakan pemikiran melalui tulisan, ini juga tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, suka memberi daripada menerima. Nah, itu baik sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nilai sosial yang terkandung dalam teks tersebut adalah suka memberi daripada menerima. Begitu ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya ya, soal nomor 8. Ya, silahkan kalau teman-teman mau menjawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pokok pikiran pertama, yaitu tentang persatuan, tertera bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar persatuan inilah, setiap warga negara mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah, oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Jadi pembangunan nasional yang A ya, pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur ya. Kita harus lihat konteks narasinya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama ya, pembukaan terhadap pembangunan nasional gitu ya. Pokok pikiran pertama itu adalah tentang persatuan. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Persatuan kemudian dikaitkan dengan pembangunan. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita lihat jawaban yang A ya, pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual luhur ya, ini positif juga teman-teman ya, tapi di sini tidak ada kaitannya dengan ini persatuan dan pembangunan ya, maka untuk yang A itu salah gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang B, pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia ya, segenap rakyat Indonesia. Nah, ini mungkin bisa masuk ya teman-teman ya, harus dilakukan. Oke. Tapi di sini tidak ada poin ini ya. Ini hanya kalimat pembangunan nasional harus dilakukan. Oke, kita simpan dulu. Oke. Kemudian yang C, keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial ya, harus didasarkan. Ini juga positif teman-teman ya. Kita simpan dulu. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. Nah, ini juga positif juga ya teman-teman ya. Kemudian yang E, adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, di sini teman-teman ya, terhadap pembangunan nasional ya, keterkaitan antara hubungan pokok persatuan dan juga pembangunan ya. Di sini jawaban yang paling tepat, mungkin teman-teman ada yang milih B, C, D, dan E ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah ini ya, adanya kesadaran bahwa terkait dengan keberhasilan pembangunan itu dilakukan oleh seluruh warga negara gitu ya teman-teman ya. Jadi hubungan pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara gitu ya. Itu tentang persatuan ya. Musyawarah mufakat itu sila keempat ya teman-teman ya. Ya. Sila keempat ya. Oke, ini beda lagi ya teman-teman ya. Ini persatuan itu sila ketiga ya teman-teman ya. Persatuan, ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan. Oke, sila ketiga. Ya, kalau yang ini keadilan sosial itu masuknya sila kelima gitu ya. Oke, kemudian pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap. Nah, ini lebih lengkapnya adalah yang E ya. Jadi adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Kita sebagai masyarakat Indonesia, ini kalau mau dijawab dulu boleh, harus memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang bertujuan untuk. Nah, silahkan bisa teman-teman jawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. A, bangsa Indonesia mandiri. B, moralitas bangsa terjaga. C, tercipta kedaulatan bangsa. Kemudian D, ketahanan nasional terjaga. E, tidak kehilangan kepribadian bangsa. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi memupuk rasa nasionalisme kebangsaan ya berdasarkan keberagaman ya. Keberagaman ini mungkin jadi kata kunci di soal ini ya teman-teman ya. Keberagaman. Berarti
keberagaman ini itu ada kaitannya dengan identitas ya. Identitas ya, identitas suku, agama, ras gitu ya. Identitas tentunya ada kaitannya dengan kepribadian. Nah, seperti itu ya. Maka di sini dari A, B, C, D dan E, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi tidak kehilangan kepribadian bangsa ya. Oke. Jadi nasionalisme itu harus dipupuk sebagai upaya negara untuk masyarakat terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10 ya. Seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai pudar. Contoh sederhana saja, kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda kita diantaranya pada saat upacara bendera masih banyak yang tidak memaknai arti dari upacara itu sendiri karena mereka sibuk dengan kepentingannya, sehingga mereka tidak mengikuti upacara itu sendiri. Bahkan yang mengikuti upacara pun mereka sibuk mengobrol dengan temannya dan tidak khidmat. Selain itu, para generasi muda kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Cara yang dapat dilakukan agar fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme di sekitar kita dalam semua hal dapat dikurangi adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah cara yang bisa dilakukan agar fenomena seperti ini yang sudah kita baca tadi ya, fenomena generasi muda yang saat ini mulai pudar terhadap jiwa nasionalisme ya di semua hal itu bisa dikurangi. Caranya adalah seperti apa? Pilihan ganda yang A kita cek ya. Memberikan pemahaman agar generasi muda mencintai produk dalam negeri sendiri. Oke, di sini yang disampaikan tadi adalah tentang upacara dan juga mencintai produk ya teman-teman ya. Mana tadi ini produk bangsa sendiri. Jadi kalau yang A ini hanya menjelaskan mencintai produk dalam negeri sendiri itu kurang lengkap ya teman-teman ya, ini kurang lengkap ya. Dan tadi di soal adalah dalam semua hal ya, seperti ini kan. Tadi kata kuncinya adalah dalam semua hal gitu kan. Kemudian yang B kita cek, menekankan bahwa upacara adalah hal yang harus kewajiban ya, yang merupakan kewajiban ya teman-teman ya. Kewajiban setiap orang terutama generasi muda. Ini juga salah karena ini yang dibahas upacaranya saja. C. Memberikan pemahaman bahwa nasionalisme tidak hanya sebatas perjuangan secara fisik. Oke, kita simpan. Kemudian yang D. Memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme ya. Sebenarnya para pemuda udah tahu ya rasa nasionalisme, cuman mereka itu belum menjiwai kan seperti itu. Oke, berarti di sini juga kurang tepat. Kemudian yang E, menekankan kepada generasi muda agar mengikuti upacara, karena dengan mengikuti upacara artinya kita menghargai para pahlawan bangsa. Nah, ini juga bagus jawabannya yang E ya teman-teman ya, paling panjang ya. Tapi di sini jangan terkecoh ya teman-teman ya. Di sini yang disinggung adalah upacara itu tadi. Nah, upacara. Padahal di sini adalah semua hal, dan yang diceritakan adalah narasinya upacara dan tentang penggunaan produk bangsa sendiri gitu ya. Jadi dari A, B, C, D, E itu yang paling tepat itu adalah yang C ya. Jadi memberikan pemahaman bahwa nasionalisme tidak sebatas perjuangan secara fisik. Nah, ini umum ya teman-teman ya. Ini nanti bisa mencakup penjelasan tentang mengikuti upacara misalnya ya. Kemudian di sini penggunaan produk, kemudian bisa menggunakan bahasa yang baik misalnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi yang paling tepat untuk soal nomor 10 itu adalah yang C. Oke. Apakah ada lagi? Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.